Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang menghadap-Mu kembali. Kami bersyukur atas hari baru yang Engkau berikan. Kami bersyukur atas kekuatan, ketabahan, kesehatan, dan kasih-Mu yang boleh kami terima sepanjang hari. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Imamat pasal 20 ayat 26. Saya akan membacakannya untuk kita. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Saudara-saudari yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Dekat dengan Allah yang kudus. Saudara-saudari yang terkasih, pada awalnya manusia tidak bisa bertemu dengan Allah karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Manusia sudah berkhianat, melanggar perintah Tuhan. Dan pada saat itu, manusia diusir dari hadapan Tuhan di Taman Eden. Dan mereka sudah menjadi seteru Allah. Namun, berbagai usaha mereka mau mencari Allah, mau bertemu dengan Allah. Maka usaha mereka semuanya sia-sia. Yang pada akhirnya mereka mencari Allah lain, yaitu menyembah berhala menurut kepercayaan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimanakah manusia bisa mengenal dan dekat dengan Allah yang sesungguhnya? Saudara-saudari yang terkasih, maka harus ada yang mengantarai, yang membuat manusia bisa mengenal Allah yang sesungguhnya. Karena mereka sudah dikotori oleh dosa, maka mereka bisa bertemu dengan Allah, yaitu harus ada pendamai yang mengantarai antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, karena kasih Allah yang sungguh besar di dalam kehidupan manusia, maka Dia sendiri menyerahkan anaknya sebagai pengantara antara manusia yang berdosa dengan Dia. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih, maka tidak ada jalan selain jalan satu-satunya, yaitu anaknya sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk mengenal Dia, maka Dia datang di dunia mengambil rupa sebagai hamba dan sama seperti manusia. Dan melalui itu, maka semua orang yang percaya kepada Dia, maka mereka akan disucikan oleh darah-Nya yang kudus, sehingga mereka boleh kudus dan bertemu dengan Allah yang kudus. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 7-8, sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan percaya akan nama Yesus, maka yang percaya kepadanya akan memperoleh bagian di dalam kerajaan-Nya dan bertemu dengan Allah yang kudus. Dalam Filipi pasal 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan bukan hanya itu saja, untuk dekat dengan Allah yang kudus, maka Yesus satu-satunya jalan sesuai pernyataan di dalam firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6-7. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, status kita telah diubahkan
dari orang yang berdosa menjadi orang yang benar. Kita benar, kita kudus bukan karena perbuatan kesalahan kita, tetapi karena Dia sendiri yang membenarkan dan menguduskan kita di dalam darahnya. Melalui kuasa darahnya kita boleh berkenan dengan bertemu dengan Tuhan kita. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 21. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Saudara-saudari yang terkasih, karena itu marilah kita semakin dekat dengan Tuhan dengan menguduskan hidup kita dengan takut akan Tuhan. Kita harus menguduskan perkataan, menguduskan pikiran dan tindakan kita. Marilah kita bertemu dan dekatkan diri kepada Allah. Dekat dengan Allah, maka kita pun merasa senang dan bersukacita. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan pada pagi hari ini di dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena memiliki Tuhan yang begitu peduli kepada kami. Firman-Mu telah kami dengar dan mengajarkan kami agar kami benar-benar mengenal dengan Allah yang kudus dan dekat dengan Engkau. Melalui anak-Mu Yesus Kristus, Dia telah mengantarai kami untuk dapat mengenal Engkau dengan Allah yang begitu dekat dengan kami. Begitu menguatkan firman-Mu ini ya Bapa. Kami mengaku bahwa terkadang kami lemah dalam menghadapi setiap tantangan dan badai hidup ini, sehingga kami lupa akan Engkau. Bapa di surga, pada saat ini kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami dan suluh dan terang di dalam perjalanan hidup kami. Pada saat ini juga biarlah Engkau saja yang menjadi kekuatan bagi kami seluruh umat-Mu, terlebih lebih yang sedang mengalami pergumulan hidup, kiranya segera mendapatkan sukacita surgawi. Bapa, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas. Kami mohon penyertaan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu, kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.